minum obatnya. Sakit kok nggak sembuh-sembuh. Bosan aku ngerawat kamu terus. Pak, kalau Bapak capek nggak usah nungguin. Aku nggak apa-apa kok, Pak. Tapi tolong panggilin Damar. Aku mau bicara sama dia, Pak. Ya, bentar. Damar, kamu dipanggil ibumu. Iya, Pak. Cepat, cepat. Kamu cantik. Ada apa, Bu? Damar, kamu harus kuat ya, Nak ya. Kamu harus bisa ngurus diri kamu sendiri. Kamu nggak boleh cengeng, Nak. Kamu laki-laki. Kamu harus jadi anak yang berguna, Nak. Damar, kalau ibu nggak ada, kamu harus ngurus dirimu ya, Nak. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu harus sembuh. Damar nggak mau kehilangan ibu. Ibu udah nggak kuat lagi, Nak. Kayaknya waktu ibu udah nggak lama lagi. Jangan, Bu. Jangan tinggalin Damar, Bu. Damar. Bapak! Bapak! Ganggu saja anak itu. Sebentar lagi kamu pasti akan jatuh dalam genggaman. Bapak! Ibu, Pak! Ibu! Ibu! Ibu jangan tinggalin Damar, Bu! Ibu! Kasihan sekali kamu, Nak. Ibu! Pasti bapakmu tidak akan mengurus kamu lagi. Ibu! 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 Bagus. Akhirnya dia mati juga. Aku bisa nikah lagi. Ibu, kenapa ibu ninggalin Damar? Damar mau ikut sama ibu. Damar, kamu jangan terus bersedih. Kamu harus latihan. Kamu harus menamatkan pelajaran bela dirimu. Langkahmu masih jauh. Kalau kamu malas belajar, kamu akan kesulitan untuk hidup. Kamu akan lemah. Kamu tidak bisa membela diri. Kamu akan ditindas oleh yang kuat. Buat apa belajar silat? Silat itu nggak ada gunanya. Pikiran dari mana itu? Seorang saat tidak dia boleh putus asa. Dia harus pantang menyerah. Kamu ingin ibumu senang kan? Berbuatlah supaya ibu kamu bangga kepadamu. Kamu harus jadi anak yang kuat. Nanti malam harus latihan.
bagus. Luar biasa. Damar, jurus-jurus yang aku miliki sudah kamu kuasai. Ini adalah latihan terakhir. Gunakan ilmu yang kamu miliki untuk sesuatu yang berguna. Jangan sombong, jangan suka berbohong, dan jangan suka melecehkan orang lain. Kamu boleh menggunakan ilmu kamu kalau kau benar-benar terdesak. Jadi tidak ada ilmu lagi yang bisa saya pelajari, Guru. Rasanya saya masih belum bisa belajar apa-apa. Di luar sana, banyak ilmu yang harus kamu pelajari. Carilah ilmu setinggi mungkin, terutama ilmu sejati. Besok, pulanglah kamu. Hiduplah kamu bersama keluargamu. Seorang satria tidak boleh sedih. Terima kasih. Bapak. Bapak. Kamu sudah pulang? Bu Centini. Tunggu dulu. Mereka ini adalah anak-anak ibu. Maksud Ibu? Damar, sekarang Bu Centini jadi ibu kamu. Bapak sudah menikah dengan Ibu Centini. Nah, sekarang kamu salaman sama Ibu Centini. Sekarang kamu berkenalan dengan kakak-kakak kamu. Seta. Kalau salaman itu, lihat orang. Nah, gitu. Kamu mau kemana? Saya mau ke kamar, Bu. Kamar kamu bukan di situ lagi, tapi di kamar belakang. Pak, kamar Damar di belakang. Iya, kamarmu dipakai kakak-kakak kamu. Kenapa? Kamu nggak suka? Itu juga kamar namanya. Makasih, Bu. Nggak apa-apa. Di belakang juga enak kok.
Kenapa Bapak nempatin aku di kamar seperti ini? Mas, aku senang sekali, Mas. Akhirnya kita bisa tinggal di rumah ini. Dan nanti kita akan tidur di kasur yang empuk dan bersih ini, Mas. Bener kamu, Seta. Kamu ingat, dulu kita tinggal di balik bambu. Banyak kecoaknya lagi. Tapi sekarang lihat, wah, tempat tidurnya enak, empuk lagi. Coba ya, kalau ibu kita nggak nikah sama Pak Joyo, wah, mungkin sekarang kita masih tinggal di tempat sempit. Tapi Mas, yang jadi masalah itu adalah si Damar, Mas. Pasti anak Pak Joyo itu ngiri sama kita, Mas. Kamu benar. Kita harus pertahanin ini semua. Bila perlu, si Damar itu harus kita singkirkan. Benar, Mas. Benar. Tolong! 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 Baik, itu dia, ayo! 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 Hajar, ayo! Hajar, ayo! Bapak pergi berdagang dulu, Bu. Paling cepat 2 hari Bapak pulang. Tapi Pak, 2 hari itu kan lama. Bagaimana kalau Ibu kangen nanti sama Bapak? Bapak nggak bisa meninggalkan Ibu lama-lama. Kalau Bapak nggak dagang, kita nggak bisa makan. Kalian mau dibawakan oleh-oleh apa? Pak, nanti Ibu minta dibelikan cincin, gelang, kalung, bros dari emas yang lebih besar-besar ya, Pak. Ini udah bosen. Iya, nanti Bapak belikan. Terus Seta sama Bayu mau dibawakan apa? Aku minta dibelikan sandal baru ya. Kalau aku, Bapak belikan saja kain yang harganya paling mahal. Nanti Bapak belikan yang mahal-mahal. Damar, kamu mau titip apa? Damar minta supaya Bapak tidak pergi. Heh, Damar, kalau bapakmu tidak pergi berdagang, bagaimana bapak bisa membelikan ibu perhiasan? Payah ini anak. Damar, kalau Bapak nggak jadi berdagang, nanti aku nggak jadi dibelikan sendal baru. Mau kamu apa? Kenapa kamu minta Bapak nggak berdagang? Saya mimpi buruk, Pak. Bapak akan mendapat musibah jika Bapak pergi. Mimpi begitu aja dipercaya. Udahlah, Pak. Itu tayul. Gak usah dipercaya. Gak terjadi apa-apa, Damar. Yang penting kamu berdoa saja, biar Bapak selamat. Tapi, Pak, Bapak pergi dulu ya, Bu. Ayo, Pak. Ibu anterin. Kamu ngelarang bapakmu pergi, hah? Kamu iri ya? Kamu nggak suka kalau bapakmu pergi dan pulang membawa perhiasan buat ibu? Sekarang aku yang jadi kakak kamu. Dan ibuku yang mengatur rumah ini dan bertugas untuk merawat bapak. Jadi, jangan macam-macam. maaf. Tapi saya punya firasat buruk akan terjadi sesuatu pada Bapak. Bohong kamu. Kamu jangan cari alasan untuk menyuruh Bapak tidak pergi. Benar. Mulai sekarang, saya yang berkuasa dan mengatur rumah ini. Karena saya yang merawat ayah kamu. Dan mulai besok, kamu harus bangun lebih pagi sebelum kita semuanya bangun. Kamu bereskan rumah dan memasak untuk kita sekeluarga.
Kamu juga punya tugas untuk mencuci pakaian, menampung air, membersihkan halaman, dan mencuci piring. Ngerti? Ngerti, Bu. Ayo anak-anak. Kamu harus rapikan kebun di samping rumah. Nih. Mas, sudah. Ya. Damar, siapa yang menyuruh kamu duduk di situ? Dari dulu saya kalau makan di sini, Bu. Itu dulu. Sekarang aku yang menentukan siapa yang bisa duduk di sini dan siapa yang tidak. Sekarang kamu ambil nasi, lauk, dan kamu makan di belakang. Cepat! Heh, jangan banyak-banyak. Kalau perlu sesendok saja. Emang enak? Di sini tuh tempat orang-orang terhormat. Tempat kamu tuh di belakang. Kalian tahu, sebentar lagi pasti dia akan meninggalkan rumah ini. Dan kita akan menguasai seluruh harta benda di sini. Damar anakku, Ibu, sabarlah nak. Suatu hari nanti, kamu pasti bahagia. tapi Damar udah gak kuat lagi, Bu. Damar mau ikut sama Ibu. Tidak nak, kamu harus jadi laki-laki yang kuat dan tabah. Kamu harus hadapi semua cobaan ini dengan tegar. Ibu akan selalu mendoakanmu, nak. Ibu! Ibu! Berhenti! Mau apa kalian? Sudah, jangan banyak ngomong kamu. Tur! Hah? Jangan ambil barang-barangku. Semua orang yang lewat sini, barang-barangnya harus diserahkan ke aku. Jangan. Itu oleh-oleh buat keluargaku. Cepat berikan! Rahmat. Ternyata Damar benar. Aku kena musibah. Mana setoran kamu? Ini, Pak. Setoran saya selalu tepat pada waktunya.
Keluarkan! Keluarkan! Keluarkan lagi! Ya, ini Pak, ini. Untung saya tidak lupa, Pak. Boleh saya minum lagi? Habiskan! Silakan! Silakan! Sepuas-puasnya! Bangun, bangun! Bangun! Gunakan ilmu yang kamu miliki untuk sesuatu yang berguna. Jangan sombong, jangan suka berbohong, dan jangan suka melecehkan orang lain. Kamu boleh menggunakan ilmu kamu kalau benar-benar terdesak. Mas, kenapa memukul saya? Saya salah apa? Jangan banyak bicara kamu! Ayo, dasar maling kamu! Ngaku sana! Ternyata di rumah ini ada seorang pencuri. Maksud ibu apa? Sudah! Jangan pura-pura kamu! Ayo, ngaku! Kamu kan yang mengambil perhiasan ibuku! Demi Tuhan, Kak. Bukan saya yang mengambil perhiasan ibu. Saya nggak tahu apa-apa. Orang luar di rumah ini cuma kamu! Gak mungkin aku dan adikku ini yang mengambil perhiasan ibuku! Gila kamu! Damar, di mana kamu simpan perhiasan ibu? Demi Tuhan, bukan saya yang mengambil perhiasan ibu. Katakan, di mana perhiasan ibuku? Maling! Kamu ngaku sana. Ayo! Demi Tuhan, Mas, bukan saya yang mengambil perhiasan ibu. Oh, jadi kamu nantang aku, hah? Kamu belum tahu kami ya? Kami ini adalah juara bela diri Jatiraga. Berhenti! Ada apa ini ribut-ribut? Coba lihat anak kamu. Ternyata dia seorang pencuri. Dari dulu perhiasanku tidak pernah ada yang hilang. Semenjak dia tinggal di rumah ini, perhiasanku ada yang hilang, Pak. Damar, benar kamu mencuri perhiasan ibumu? Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya sama sekali nggak pernah masuk kamar Bapak sama Ibu. Mana ada maling yang mau ngaku? Pak, sekarang kamu harus tegas. Kalau kamu tidak tegas pada Damar, aku akan keluar dari rumah ini. Sekarang Bapak pilih. Bapak pilih mengusir Damar, atau aku yang keluar dari rumah ini. Ngaku! Kamu maling, ngaku! Demi Tuhan, Bu. Saya sama sekali nggak pernah mencuri perhiasan Ibu. Jangan pernah sekali-sekali bawa nama Tuhan. Waktu kamu di rumah ini, perhiasan ibuku hilang. Tahu kamu? Damar, Bapak nggak suka anak Bapak jadi maling. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh periksa kamar Damar. Ayo Pak, kita periksa kamar dia sekarang. Benar. Ayo jalan. Cepat. Ayo, cepet. Awas, awas, awas. Minggir. Bongkar semua kamar ini. Cari perhiasan ibu. Pasti ada. Mas. Bu, Pak, ini. Aku temukan di tempat tidur Damar. Ini perhiasan ibu kan? Pak, lihat Pak. Ibu nggak bohong kan? Malingnya sekarang tertangkap, Pak. Tukang maling. Nggak mungkin, Pak. Pasti ada yang meletakkan gelang itu di sini. Bukan Damar. Damar, beresin pakaianmu dan cepat pergi dari sini. Tapi, Pak, bukan... Diam kamu. Cepat pergi.
masuk dulu yuk. Bentar ya, nenek mau ambil makanan dulu. Makan dulu nak buburnya ya. Makasih, Nek. Kamu tuh mau kemana nak? Saya mau ke Kota Raja, Nek. Hah? Kota Raja itu jauh. Dan kamu mau apa ke sana? Saya juga nggak tahu, Nek. Saya hanya ingin mengadu nasib di sana. Nak, lebih baik kau urungkan saja niatmu itu. Kota Raja itu banyak orang jahat. Dan dalam perjalanan itu berbahaya bagimu. Kota Raja itu kejam. Lebih baik kamu itu tinggal di sini saja sama nenek. Nenek itu toh sendirian. Terima kasih, Nek. Walaupun saya tidak tinggal di sini, saya sudah menganggap nenek seperti nenek saya sendiri. Nenek sangat baik sekali. Suatu saat nanti, kalau saya sudah berhasil di kota, saya akan kembali ke sini dan menjemput nenek. Terima kasih anak ya. Nak, bener kamu mau melanjutkan perjalananmu ya nak ya? Iya, Nek. Terima kasih atas semuanya. Saya nggak akan pernah melupakan nenek. Saya permisi dulu ya, Nek. Tunggu sebentar nak. Pakailah kalung ini ya nak ya. Kalung ini dapat menambah kekebalan tubuhmu nak dalam segala apapun. Dan dapat melindungi kamu selagi kamu dalam keadaan bahaya. Terima kasih, Nek. Kok nenek nggak ada? Rumahnya juga hilang. Woi, Juragan, tidak Juragan. Bubar, bubar. Bubar. Jadi kapan kamu bayar? Ampun, ampun. Kamu bisa berdagang. Kamu bisa tinggal di sini. Itu karena keamanan. Minat tinggal. Ampun Pak, beri saya waktu Pak. Saya akan melunasi hutang saya Pak. Saya akan melunasi hutang saya Pak. Ampun Pak. Ampun Pak. Aku kasih kamu waktu dua. Iya, ampun. Kamu kelingkar janji. Ampun. Ampun. Kamu lunasi hutang saya. Benar, Pak. Ampun. Mana uang kamu? Saya nggak punya uang. Itu bangga. Cepat serahkan uang kamu. Saya udah nggak punya uang benar.
Rangga! Berhenti! Mas, tolong jangan pukuli bapak itu. Oh, kamu apa? Emangnya dia bapak kamu? Bukan, tapi kasihan bapak itu. Beliau sudah tua, jangan dipukuli lagi. Sekarang bagi saya uang. Mana uang kamu? Maaf, saya tidak punya uang. Kalau nggak punya uang, jangan ikut campur. Sergembel. Gembel. Kasihan anak itu. Gara-gara mau menolong saya malah dia kena pukul. Si Maruto punya anak yang cantik. Juragan belum tahu. Maruto itu punya anak cantik dan menjadi buah bibir di kampung ini. Betul, Juragan. Para pemuda-pemuda di kampung ini pada ramai membicarakan anaknya Juragan Maruto yang cantik jelita itu, Juragan. Dan para pemuda-pemuda itu ingin menjadi menantunya Pak Maruto, Juragan. Kalau begitu, aku ketinggalan. Kalau semua orang di desa ini mau meminang dia, aku juga mau. Dia harus jadi istriku. Parno, ya. Kamu bilang sama Maruto kalau anaknya mau aku lamar. Beres, Juragan. Juragan jangan khawatir. Apabila pemuda-pemuda itu mendengar Juragan juga berminat menjadi menantunya Juragan Maruto, dengan teratur mereka akan mundur, Juragan. Kamu bayar. Ampuni saya, Pak. Saya belum bisa bayar, Pak. Apa kamu bilang? Gak bisa bayar. Enak saja kamu bilang gak bisa bayar. Hah? Saya akan bayar secepatnya, Pak. Kapan? Secepatnya, Pak. Dari dulu kamu bilang begitu. Dan sekarang begitu juga. Sekarang bayar. Oh, saya, Pak. Bayar. Bapak saya mau dibawa kemana? Jangan bawa bapak saya. Iya, Pak. Kasihani kami, Pak. Beruntung kamu punya anak yang cantik. Jadi nyawamu bisa selamat. Tolong, jangan sakiti orang tua saya. Baiklah. Aku tidak akan menyakiti orang tuamu. Tapi kalian harus menjadi istri. Istri Mina Jinggo. Parno, Rodan, bawa dia. Ampuni saya, Pak. Rodan, bawa dia. Ini cantik. Pak Mina, jangan bawa saya, Pak. Maruto! Maruto! Luar kamu! Apa kabar, Maruto? Baik, Pak Mena. Tumben Bapak kemari. Ada apa? Mina Jinggo sengaja datang ke tempatmu sendiri, Maruto. Karena anakmu yang cantik. Maksud Bapak apa? Anakmu sekarang menjadi omongan banyak orang.
karena memang cantik. Kembang di daerah sini, Maruto. Untuk itu, Menak Jinggo mau melamar anakmu. Jadi Bapak mau menikahi anak saya? Begitu, Maruto. Saya nggak mau. Bapak itu kan udah tua. Bapak lebih pantas jadi kakek buyut saya. Menak Jinggo belum tua. Masih muda, Dek. Tua-tua nggak tahu diri. Maaf, Pak Menak. Maklum, anak saya masih kecil. Gak masalah, Maruto. Memang kalau anak perawan itu malu kucing. Tapi tolong bujuk anakmu supaya mau menjadi istriku, Maruto. Saya akan mencoba membujuk dia. Tapi ingat, Maruto, kalau anakmu tidak mau kawin dengan Menak Jinggo, nyawamu taruhannya. Sekarang calon menantumu mau pulang dulu. Nanti aku akan datang lagi menunggu keputusanmu, Maruto. Ini temannya! Ini! Dia temannya! Mana temannya? Hajar dia! Hajar! Bawa sini! Hajar maling! Hajar dia! Berani ya kamu mencopet darah sini. Kenapa aku tidak merasakan sakit? Ayo, kita bawa saja ke pos. Ayo, bawa dia. Ayo. Siapa ini? Copet pasar ya? Bukan, Pak. Saya bukan copet. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Ini semua salah paham. Alah, jangan coba-coba mungkir kamu ya. Jelas-jelas kami semua tadi melihat kamu memegang tempat uang hasil copetan. Betul, Pak. Dia ini copetnya, Pak. Saya melihatnya sendiri kok, Pak. Tapi bukan saya copetnya. Ini semua salah paham. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Sudah kepergok masih cari-cari alasan lagi. Tapi bener, Pak. Bukan saya. Burung dia. Ini dia malingnya. Oh, jadi kalian malingnya ya? Maling kok langganan. Burung dia. Iya, Pak. Ayo. Kamu lagi aja. Susah. Pak Kepala Keamanan, anak ini saya bawa. Silahkan, Pak. Mari. Terima kasih banyak, Pak. Manusia itu harus saling tolong-menolong. Kamu bukan orang sini, kan? Nama kamu siapa? Saya Damar Wulan, Pak. Tinggal di mana? Saya sudah tidak punya tempat tinggal lagi, Pak. Kalau kamu mau, boleh tinggal tempat saya. Bagaimana? Terima kasih banyak, Pak. Saya mau. Mari. Nah, Damar. Inilah rumah Bapak. Kamu boleh tinggal sesukamu. Damar, tinggal di kota itu memang banyak kejadian. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terperosok ke jalan yang nggak benar. Benar, Pak. Di sini ada seorang yang sangat ditakuti. Namanya Menak Jinggo. Dan dia sangat sakti, kejam. Semua orang sini takut padanya. Memang nggak ada yang berani melawan dia? Sampai sekarang ini belum ada. Mari, Damar.
bekerja itu harus pakai otak. Jangan cuma modal nekat saja kamu. Hah? Saya tahu Yogi dan Tony itu masuk penjara. Bagaimana kalau dia nyanyi? Kalian akan masuk penjara. Ngerti kalian? Ngerti juragan. Awas! Awas! Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Awas! Panggil kenapa kau? Muncul! Maaf Pak, juragan. Keadaan saya lagi gawat. Ada buah saya ditangkap 2 orang. Maaf Pak. Itu karena kegoblokanmu. Ingat, aku tidak mau terlibat urusan ini. Kalau mereka sampai buka mulut, aku gantung kamu. Ya, saya jamin Pak, saya jamin. Pokoknya anak buah saya tidak akan buka mulut. Saya jamin. Bagus. Pak, Bapak tuh kok dari tadi gelisah terus. Mikirin apa toh, Pak? Aku lagi bingung. Mina Jinggo mau mengawin anak kita. Kalau kita nggak berikan, Bapak takut dia melakukan kekerasan terhadap keluarga kita. Aku nggak mau menjadi istri Minak Jinggo. Pasti, Ratu. Ibu juga tidak akan mengizinkan kamu menikah dengan Minak Jinggo. Pak, kita harus cari jalan supaya anak kita tidak menikah dengan Minak Jinggo. Ya, itu apa yang harus Bapak lakukan? Ya, apa saja lah, Pak. Bapak kan bisa mengadakan sayembara. Sayembara? Iya. Kenapa nggak kita mengadakan sayembara? Betul kamu. Kumpul, ayo, kumpul. Saudara-saudara, Juragan Maruto akan mengadakan sayembara bagi kalian yang punya nyali. Juragan Maruto akan memberikan kalian hadiah besar bagi yang bisa mengalahkan Minak Jinggo. Nggak tanggung-tanggung, Juragan Maruto akan memberikan kalian sepasang sapi, rumah, dan uang serta sawah bagi yang bisa mengalahkan Minak Jinggo. Dengar? Ya, enak kita ya. Kak, ini yang namanya rezeki, Kak. Baru nyampe, udah ada sayembara. Pokoknya kita harus ikut, Kak. Kita pasti bisa ngadepin itu yang namanya Minak Jinggo. Pasti. Biar semua orang ini tahu siapa kita sebenarnya. Cukup sekian pengumuman sampai di sini. Kalian boleh beraktivitas masing-masing. Silakan, bubar. Ibu, Bu, aku dan Mas Bayu ingin mengikuti sayembara, Bu. Tadi ada pengumuman Juragan Maruto akan mengadakan sayembara. Sayembara apa? Ini hadiahnya besar loh, Bu. Yang mengadakan sayembara ini juragan kaya, Bu. Ya? Iya. Apa kalian tidak cukup dengan kehidupan yang sekarang? Centini sudah kaya. Hadiahnya sih nggak penting, Bu. Yang penting itu kan tantangan sayembaranya itu loh, Bu. Nanti kalau kita menang, Bu, kita pasti akan terkenal. Dan semua orang pasti akan takut sama kita, Bu. Emangnya isi sayembara itu apa toh? Juragan Maruto mencari orang untuk bisa mengalahkan Minak Jinggo, Bu. Gampang kan? Tenang saja, Bu. Aku dan Mas Bayu pasti bisa mengalahkan Minak Jinggo. Ya, Mas. Centini,
Mas Obos? Centini, kamu di sini. Iya, Mas. Kamu banyak berubah. Kamu sudah sukses. Ya, beginilah. Centini, apa itu anak-anak kita? Iya, Mas. Itu anak-anak kita. Bayu, Seta, ini ayah kalian. Ayah? Juragan! 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 Mana ada? Hah? Juragan! Juragan! Ngomong apa? Juragan! Yang jelas. Juragan, gawat Juragan. Ada masalah yang harus diselesaikan, Juragan. Ngomong yang jelas. Juragan Maruto bikin sayembara dengan hadiah yang sangat besar, Juragan. Betul, Juragan. Ini tidak bisa dibiarkan. Jadi kalian mau ikut? Atau kalian menyuruh aku mengikuti sayembara? Untuk apa? Gak bisa. Tanpa sayembara, aku bisa dapat duit. Bukan begitu, Juragan. Masalahnya Juragan Maruto membuat sayembara. Jadi siapa saja yang bisa mengalahkan Juragan, membunuh Juragan, dia akan mendapat hadiah yang besar. Hah? Sayembara mau membunuh aku? Betul, Juragan. Biarkan saja. Malah kebetulan. Aku memang sudah lama mencari orang yang bisa menandingi kesaktianku. Aku juga ingin tahu. Apa ada orang yang bisa mengalahkan aku? Selama ini ibu nggak pernah cerita sama kalian. Tapi ini adalah ayah kandung kalian. Ayah? Anak kita gagah-gagah ya, Bu. Ganteng-ganteng. Ya iya, Thomas. Siapa dulu ibunya? Iya. Dan siapa juga ayahnya? Ya kan? Saya ingin mencari kerja, Pak. Kerja apapun saya mau. Yang penting bisa untuk bertahan hidup. Bapak kenapa hidup sendiri? Istriku sudah lama meninggal. Sejak itulah aku tinggal bersama cucu perempuanku. Aku kerja sebagai tukang kebun di rumah Juragan Maruto. Saya juga mau, Pak, jadi tukang kebun. Kalau Juragan Maruto masih membutuhkan satu pekerja lagi. Kamu bisa ikut aku. Terima kasih, Pak. Sekarang cucu Bapak ada di mana? Dia sudah meninggal. Aku sedih. Dan aku kecewa sekali. Minak Jinggo mengambilnya dan kemudian dijadikannya selir. Lalu kemudian dibunuh. Semua orang takut sama dia. Dia merampok, memeras. Bahkan mengambil anak gadis orang. Dia tidak peduli siapapun. Sekarang Damar. Dia itu lagi ngincar anak gadisnya, Juragan Maruto. Karena itulah Juragan Maruto ngadain sayembara. Sayembara? Juragan Maruto akan memberikan hadiah sangat besar bagi siapa saja yang sanggup mengalahkan Minak Jinggo. Saya akan ikuti sayembara itu. Jangan Damar. Kamu nanti dibunuh. Jangan cuma mikirin hadiah. Saya sama sekali tidak mengincar hadiahnya. Saya hanya ingin menghentikan kekejaman dia. Sekalian saya ingin membantu Juragan Maruto. Kamu sanggup ngadapin dia? Saya juga nggak tahu, Pak. Maruto! Keluar kamu! Jangan seperti panci! Ternyata Minak Jinggo datang menagih janji, Pak. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita hadapi. Ayo. Maruto! Aku tahu
kamu mengatakan sayembara. Tapi kamu perlu tahu, tidak ada satu orang pun sebumi Nusantara ini yang sanggup menghadapi aku, Minak Jinggo. Terus kamu mau apa? Tetap mau mengawini anakmu. Tidak, anakku tidak mau jadi istrimu. Kurang ajar! Berani kalian menentang Minak Jinggo. Maruto, aku sudah minta baik-baik anakmu. Tapi kamu tetap tidak mau mengasihi. Aku hancurkan sekalian. Itulah dia Minak Jinggo. Jam sekali dia. Bunuh saya saja, Minak Jinggo. Jangan bapak saya. Ya nggak mungkin, Dek. Minak Jinggo mau membunuh kamu. Kamu kan calon istrinya Mas Minak Jinggo. Pak Minak, beri kami waktu untuk berpikir. Baik. Aku tunggu jawaban kalian. Tapi ingat, jangan habiskan kesabaran Minak Jinggo. Hei, Minak Jinggo! Mau apa kamu? Gak usah banyak tanya, Minak Jinggo. Lawan aku! Juragan, biar aku aja yang menghadapi bocah ingusan ini. Hah? Kamu pendekar desa mau melawan Minak Jinggo? Tunggu! Ya! Kamu pasti orang yang mencari hadiah. Kamu tidak ada apa-apanya. Minak Jinggo pasti akan merampas harta benda kita. Mudah-mudahan Tuhan mengirimkan penolong kepada kita ya, Pak. Iya. Kalau tidak ada yang bisa mengalahkan Minak Jinggo, apa kita harus menyerahkan putri kita satu-satunya kepada dia? Mudah-mudahan itu nggak perlu terjadi, Pak. Selamat pagi, Ceng Ratu. Pagi. Cantik sekali anak juragan Maruto. Siapa dia? Tampan sekali. Saya mau ngajak cucu saya ini untuk ngarit rumput di taman. Mari, Ceng. Iya. Saya belum tahu nama kamu. Nama saya Ratu Kencana. Nama kamu? Damar Wulan. Ratu, sedang apa kamu di sini?
Taman kita bagus ya, Pak? Ya jelas. Orang yang ngurus taman itu kan Pak Mijo. Bu. Murah-murah nih, boleh nang yuk. Kacang panjang. Belum ada yang bisa ngalahin Pak Minak Jinggo. Langsung jalan. Belum tentu. Siapa tahu ada orang sakti yang turun dari gunung. Nggak mungkin. Nggak ada orang satupun yang bisa ngalahin Pak Minak Jinggo. Hei! Siapa bilang tidak ada yang mampu mengalahkan Minak Jinggo? Kalian dengar semua. Aku dan adikku ini mau mengalahkan Minak Jinggo. Berani sekali kau anak muda. Aku nggak percaya. Yang namanya Minak Jinggo itu nggak bisa dikalahkan. Kalian tunggu saja beritanya. Ayo, Mas. Dari mana? Juragan. Iya. Ada apa? Mohon maaf. Apakah Juragan sudah menemukan orang yang Juragan cari untuk menghadapi Minak Jinggo? Belum. Sudah banyak yang mencoba, tapi tidak ada satupun yang sanggup menandingi Minak Jinggo. Nampaknya aku harus menyerahkan anakku pada dia. Belum tentu, Pak. Jangan putus asa begitu. Waktu sudah dekat, Bu. Kalau kita tidak memberikan anak kita pada dia, dia pasti menghancurkan apa yang kita punya. Mohon maaf loh Juragan ini. Cucu saya ini ingin sekali mencoba ilmu Minak Jinggo. Apa dia berani melawan Minak Jinggo? Kalau boleh loh, Pak. Benar, kamu berani sama Minak Jinggo. Benar, Juragan. Kamu bisa apa? Banyak orang yang sakti melawan dia tapi tidak mampu. Biarkan saja, Pak, kalau dia mau mencoba. Sayembara kan bebas. Siapa saja boleh ikut. Jadi kamu mau ikut sayembara, begitu? Benar, Juragan. Saya akan coba. Baik. Mari, Juragan. Damar, kamu lagi memikirkan apa? Kamu itu harus mempersiapkan diri menghadapi Minak Jinggo. Jangan main-main, Damar. Iya, Pak. Kenapa aku jadi mikirin dia terus? Damar. Juragan Minak Jinggo memang sakti mandraguna. Tidak ada di jagat raya ini yang sanggup menandingi kesaktiannya. Dan yang lebih menarik, Juragan Maruto tidak bisa mengelak. Dan dia pasti kasih anaknya untuk juragan kita. Selama aku pegang
Mbak Ratu, sedang apa di sini? Dari tadi aku nyariin kamu, Damar. Mbak Ratu mencari saya. Damar, jangan panggil aku Mbak. Nggak enak. Panggil saja aku Ratu. Iya, Ratu, ada apa mencari saya? Aku cuma pengen ketemu kamu saja. Kenapa? Nggak boleh. Iya boleh, tapi kan harus ada alasannya, Mbak. Semalam aku nggak bisa tidur. Aku mikirin kamu terus, Damar. Kenapa ya? Sama, Ratu. Aku juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Damar, bantuin Bapak. Baik, Pak. Maaf, Ratu. Saya tinggal kerja dulu ya. Iya. Ini rumahnya. Sepertinya begitu, Mas. Ayo. Loh, Damar, kamu di sini? Mas Bayu, Mas Seta, gimana kabar Bapak? Oh, bapak kamu. Dia sekarang tidak di rumah lagi. Dia udah cerai sama ibuku. Mungkin sekarang dia jadi gelandangan. Kamu sedang apa di sini? Saya jadi tukang kebun di sini, Mas. Oh, memang pantas kamu jadi tukang kebun. Ayo, Mas. Kita tidak ada urusan dengan gembel ini. Bisa ketemu dengan Juragan Maruto. Aku Juragan Maruto. Siapa kalian? Dan mau apa kemari? Oh, kebetulan sekali. Juragan, kami ini ingin mengikuti sayembara yang Juragan adakan. Apa kalian yakin bisa mengalahkan Minak Jinggo? Pasti kita bisa mengalahkan Minak Jinggo. Juragan hanya siapkan hadiah untuk kita. Bila perlu, anak Juragan untuk kita. Jangan, Pak. Aku nggak percaya sama mereka. Aku nggak yakin mereka bisa mengalahkan Minak Jinggo. Mbak. Kami ini adalah jagoan bela diri Raga Jati yang terkenal. Jadi, kalau soal Minak Jinggo, kami berdua pasti akan dapat mengalahkannya. Aku nggak percaya sama kalian. Aku lebih percaya sama Damar. Damar, kemari. Saya, Mbak. Damar, kedua orang ini mau mengikuti sayembara. Tapi aku lebih percaya sama kamu yang bisa mengalahkan Minak Jinggo. Nggak bisa seperti itu, Mbak. Sekarang Mbak pilih, kita atau dia. Baiklah. Kalian pergi bertiga. Kalian harus bekerja sama. Kalau kalian tidak mau bekerja sama, aku tidak izinkan kalian mengikuti sayembara ini. Baiklah. Kalau Juragan memang maunya seperti itu, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kami berdua saja sudah cukup untuk melayani Minak Jinggo. Pergilah kalian mencari Minak Jinggo. Mending kamu nggak usah ikut. Yang ada nanti, kamu bakal nyusahin kita saja. Sayembara ini siapapun boleh ikut. Kalian tidak berhak melarang saya. Jadi sekarang kamu mau jadi jagoan? Dasar maling. Cukup. Jangan pernah bilang seperti itu lagi. Kalian itu yang memfitnah saya. Benar. Karena bapakmu itu goblok. Makanya aku tipu. Damar. Sebenarnya yang menaruh perhiasan di kamarmu itu adalah aku. Setan. Sekarang kamu sudah tahu kan?
Lantas kamu mau apa? Dasar licik. Kita adakan perhitungan setelah selesai melawan Minak Jinggo. Keluar kamu! Keluar! Apa kamu takut, ha? Minak Jinggo! Keluar kamu! Kenapa ini? Bocah-bocah cilik mau menantang aku. Jangan banyak bicara. Kami akan hajar kamu. Monggo! Kurang ajar. Yes! Tunggu! Jangan merasa menang dulu, Minak Jinggo. Sekarang, hadapi aku. Monggo! Buat juga kamu. Ya. Ya. Aku yakin kalung itu yang membuat anak ini kebal. Akan aku rebut kalung itu. Tunggu, Juragan. Jangan bunuh dia. Pemuda itu sudah tidak berdaya. Anak ini harus aku bunuh. Jangan, Juragan. Juragan nggak boleh bunuh pemuda itu. Juragan sendiri yang bilang, selama Juragan megang nggak ada besi kuning itu, nggak ada orang yang bisa ngalahin Juragan. Baik. Bawa pergi bocah ini. Damar? Terima kasih, Mbak, karena sudah menolong saya. Tapi, Mbak berdua ini siapa? Kita berdua selir Minak Jinggo. Tapi kita benci sama dia. Dia kasar dan jahat. Hampir setiap hari kita selalu dipukulin. Kita ingin kamu bisa mengalahkan Minak Jinggo. Maafkan saya, Mbak. Saya tidak bisa mengalahkan Minak Jinggo. Bahkan saya tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan dia. Aku tahu caranya. Minak Jinggo akan bisa dibunuh dengan pusaka andalannya sendiri. Maksud Mbak, dengan gada besi kuning itu? Benar. Kami ingin kamu tetap melawannya.
Masalah gada besi kuning itu nanti kita bantu mencarinya. Baiklah, kalau Mbak bisa mendapatkan gada besi kuning itu, saya akan melawan kembali Minak Jinggo. Besok saya tunggu di rumah kediaman Juragan Maruto. Ayo minum! Sepuas-puas. Besok aku akan nikahin perempuan paling cantik di sini. Sudah terbukti, tidak ada yang bisa mengalahkan Minak Jinggo. Hidup Minak Jinggo! Hidup Minak Jinggo! Rita, mumpung mereka lagi pada mabuk, sekarang kita masuk ke ruangan rahasia Juragan Minak Jinggo untuk mengambil gada besi kuning itu yang besok kita serahkan pada Damar. Yuk. Yaudah, aku yang ambil. Mbak, kok gampang sekali angkat gada itu? Iya, aku diberitahu oleh Juragan Minak Jinggo kalau mengambil gada besi kuning ini, kita harus tahan nafas. Yuk, kita keluar dari sini. Damar, kok kamu diem aja? Kamu sakit? Tidak, Ratu. Aku hanya sedih karena aku nggak bisa ngalahin Minak Jinggo. Maafkan aku, Ratu. Ya sudahlah. Mungkin itu memang udah nasib aku harus menjadi istri Minak Jinggo. Tidak, Ratu. Aku tidak akan sudi kalau Ratu menjadi istrinya Minak Jinggo. Kenapa, Damar? Kenapa aku nggak boleh? Damar! Damar, ini pusakanya. Tapi kamu tahan nafas dulu. Kamu nggak akan bisa pegang ini kalau kamu nggak tahan nafas. Dia kalahkan Minak Jinggo. Iya, saya pasti akan mengalahkan Minak Jinggo. Satu lagi, Damar. Sebelum kamu bertarung, kami ingin kamu tahu kenapa kita lakuin ini semua buat kamu. Kenapa, Mbak? Kita cinta sama kamu, Damar. Kamu mau kan terima salah satu dari kita? Iya, Damar. Kamu boleh pilih aku atau kakakku. Saya nggak bisa. Ini nggak mungkin terjadi. Maafkan saya, Mbak. Saya nggak bisa terima. Nggak apa-apa, Damar. Yang penting kamu bisa mengalahkan Minak Jinggo dan kita bisa bebas. Terima kasih. Anakmu harus jadi istriku. Ayo jawab. Seluruh orang, tidak ada yang bisa mengalahkan Juragan Minak Jinggo di dalam sayembara ini. Sekarang, serahkan anakmu atau tidak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerahkan anakku pada penjahat seperti kalian. Kurang ajar. Kalau begitu, kamu aku bunuh. Tunggu, Minak Jinggo.
Urusan kita belum selesai. Ajar kamu udah uang. Mau apa kamu Damar Wulan? Sekarang kita selesaikan urusan kita. Terima kasih, Damar. Kamu sudah menyelamatkan keluargaku. Dan sekarang aku akan menepati janjiku. Terima kasih Juragan. Tapi Juragan tidak perlu memberikan hadiah. Saya sama sekali tidak mencari hadiah. Saya hanya ingin menolong orang-orang yang sudah disiksa oleh Minak Jinggo. Bayu, Zeta, urusan kita belum selesai. Mas. Maafkan kami, Damar. Kamilah yang salah. Damar, kami dan ibu berencana menyingkirkanmu dari rumah. Sekali lagi, maafkan kami. Damar, maafkan ibu. Ibu mengaku salah. Baik. Saya akan maafkan kalian kalau Bapak juga memaafkan kalian. Damar. Maafkan Bapak, nak. Bapak sudah mengusir kamu. Setelah Bapak mengusir kamu, Bapak ditipu oleh ibu tiri kamu dan saudara-saudara tiri kamu. Bapak gak nyangka bisa bertemu kamu di sini. Cepat kalian bilang yang sebenarnya sama Bapak. Mas, maafkan aku. Sebenarnya Damar tidak pernah mencuri perhiasanku. Akulah yang menyuruh Seta menaruh perhiasan itu di kamar Damar. Aku maafkan kalian. Hartaku yang hilang gak ada artinya. Karena aku sudah menemukan hartaku yang sesungguhnya. Damar adalah anakku yang paling berharga di dunia. Damar. Damar, terima kasih ya. Kamu udah menyelamatkan keluarga aku.